Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang burung murai batu yang cabut bulu atau cabul. Nah, di sini memang sangat banyak burung murai batu itu cabul. Ada yang cabul ekor, cabul bulu sayap, cabul bulu dada, cabul tempat yang agak dekat dengan ininya ya, ekornya itu di bawah dadanya. Nah, ini sangat banyak. Nah, di sini kalau misalnya kita berbicara burung murai batu cabul ini sendiri, setiap burung itu berbeda-beda permasalahannya, tidak sama. Nah, di sini saya akan bahas bagaimana mencari kesalahannya dan solusinya supaya nanti ketemu permasalahan dia cabulnya. Nah, di sini ada beberapa cara teman-teman semua yang harus kita perhatikan. Nah, di sini juga kita harus sabar. Kita harus sabar, butuh waktu yang agak lama untuk melihat cabulnya karena kenapa. Nah, di sini caranya. Yang pertama, kita harus melihat teman-teman semua dari bulunya. Kita harus lihat apakah dia kutuan atau tidak. Nah, kalau misalkan dia kutuan, cukup kita berikan sampo untuk menghilangkan kutu. Nah, sampo ini juga bisa menggunakan sampo yang ini ya, yang ada di tempat jual toko burung ataupun lain-lainnya. Yang penting dia untuk unggas dan untuk burung. Nah, di sini bisa kita mandikan di dalam keramba dengan menggunakan sampo tersebut. Nah, kalau misalkan dia masalahnya dia cabul karena kutu, dia langsung selesai kalau misalkan kutunya hilang. Nah, yang kedua, permasalahan tungau. Nah, tungau ini sendiri itu kan dia berada di bawah ini ya, bawah bulu yang di dekat dengan kulitnya itu. Nah, di sini tidak kelihatan, tetapi kita bisa melihat ciri-cirinya. Biasanya sebelum mabung dia masih cabul. Setelah mabung kita rawat apapun dia tetap cabul. Dan juga kadang-kadang bulunya itu disisir sama dia dari bawah. Disisir seperti itu. Nah, itu karena tungau. Makanya tungau ini tidak mati dia menggunakan sampo, tetapi harus ada obat dari dalam, yaitu obat tetes diminum dan sebagainya. Nah, ini bisa kita beli di toko-toko burung online dan sebagainya. Bisa kita teteskan. Yang ketiga, masalah luka. Nah, di sini kadang-kadang kita tidak memperhatikan bahwa burung murai batunya ini luka, mungkin gatel. Contoh kayak kita saja, kalau ini ya luka, dia udah mau sembuh, itu gatel kan kita garukin. Nah, kayak burung itu kadang-kadang ada yang seperti itu. Makanya kita bisa lihat luka atau tidak. Nah, bisa lihatnya itu di sekitar yang dia cabul. Kalau misalkan ini masalah cabul di dada atau cabul di perut, nah itu kelihatan. Tapi kalau misalkan dia di bulu, itu bukan luka itu kadang-kadang. Kalau misalkan yang luka itu biasanya yang di area badannya saja. Kita bisa lihat saat dia mandi. Nah, saat mandi itu kan dia ada basah ya bulunya. Nanti bulunya ngumpul. Nah, kelihatan luka nggak itu yang di dekat sekitar cabulnya. Nah, di situ bisa kita lihat. Nah, ini bisa kita sembuhkan dulu teman-teman semua kalau misalkan masalah luka. Nah, selanjutnya dalam kita settingan atau perawatan juga kita harus lakukan teman-teman semua untuk melihatnya. Nah, di sini yang pertama mulai dari ekstra puding. Nah, ekstra puding ini kita melihat apakah ada indikasi dari ekstra puding tertentu karena dia cabul. Nah, coba kita berikan ekstra puding dulu jangkrik. Perawatan yang lain sama ya, cuma jangkrik saja. Ini kan posisi misalkan sekarang 5 pagi 5 sore. Nah, dia cabul. Nah, coba kita naikkan terlebih dahulu. Naikkan misalnya 10 pagi 10 sore. Apakah dia lebih bagus atau malah lebih parah? Nah, kalau lebih bagus kita coba terus. Nah, kalau misalkan lebih parah,
Nah, coba diturunkan saja ekstra pudingnya. Dari turun langsung drastis saja, misalkan sebelumnya kan 5 itu udah tahu cabul. Nah, kita berikan 3 pagi 3 sore. Nah, kita lihat apakah dia lebih bagus atau tidak. Nah, kalau misalkan lebih bagus, nah berarti dia harus jangkriknya minim. Tetapi kalau misalkan tidak, berarti ini bukan permasalahan dari jangkriknya. Nah, coba kita ganti ekstra puding. Nah, ekstra puding coba kita berikan kroto. Jadi jangkrik kita stop, kita berikan kroto. 1 sendok pagi, 1 sendok sore misalnya. Kita lihat apakah dia lebih parah ataukah dia lebih bagus. Kalau misalkan dia lebih parah dari yang diberikan jangkrik itu tadi, nah kita tetap balikin ke jangkrik. Tetapi kalau lebih bagus, kita menggunakan kroto aja settingan hariannya. Nah, di sini kita dalam ekstra puding kita naik turunkan dan kita coba rubah satu persatu. Nah, di sini rawatan yang lainnya samakan saja, cukup itu aja kita naik turunkan. Nah, yang kelima adalah penjemuran. Nah, misalkan saat dijemur 30 menit, dia cabulnya seperti ini. Nah, coba kita naikkan, misalkan 45 menit atau 1 jam lah. Kita ambil 1 jam contohnya. Dia lebih bagus atau tidak dari yang dikasih jemur 30? Dia lebih parah atau tidak cabulnya? Nah, kalau misalkan lebih parah, kita turunkan aja, misalkan 15 menit. Apakah dia lebih parah atau lebih lebih bagus? Nah, kita harus melihat, kalau lebih bagus berarti dia penjemurannya harus minim. Kalau misalkan yang tadi 1 jam lebih bagus, berarti penjemurannya harus kuat. Nah, selanjutnya yang keenam, mandi. Nah, mandi ini sendiri bisa kita lihat burung murai batunya. Misalkan sebelumnya ya, seminggu 2 kali kita mandikan. Nah, ini cabulnya seperti ini. Nah, coba kita tambah mandinya, misalkan 2 hari sekali. Apakah dia lebih parah atau tidak? Nah, seperti itu. Kalau misalkan dia lebih parah, coba kita kurangi mandinya. Apakah dia lebih parah atau tidak? Nah, kalau dia lebih parah, yang ini ya, yang ditambah ditambah mandinya, berarti memang harus naik. Kalau misalkan naik lebih parah dari yang kita turunin, ambil saja tengah-tengahnya. Nah, di sini teman-teman semua dalam mencari permasalahan burung cabut bulu ini atau cabul itu harus mempunyai step-step, harus mempunyai kesabaran, tidak instan. Dan cara merubahnya itu minimal itu 2 minggu sekali kita rubah. Misalkan kita mau menurunkan ekstra puding, nah kita rubah selama 2 minggu, itu baru kelihatan, itu paling cepat. Bisa lebih, tapi ambil standar aja 2 minggu ya teman-teman semua. Nah, kalau misalkan kita mau tambah, nanti 2 minggu ya selama penambahannya. Nah, seperti itu. Dan juga dalam merubahnya ini harus satu-satu. Misalkan kita fokus ke jangkrik saja dulu, yang lain rawatan sama. Misalkan fokus ke mandi, jangkrik dan lain itu rawatan sama, cuma mandinya aja yang kita rubah. Misalkan penjemuran, cuma penjemurannya aja yang kita rubah. Nah, seperti itu, jadi satu persatu. Nanti kita akan tahu permasalahannya itu di mana. Kalau misalkan teman-teman semua ini, wah dirubah ekstra puding, mandi, jemur, dirubah semuanya karena ini karena itu nanti tidak akan ketemu apa sih masalah dia cabut bulu atau cabul ini. Nah, oke teman-teman semua, ini yang saya bahas ini garis umumnya. Makanya saya jabarkan karena setiap burung itu berbeda-beda karakter, berbeda-beda permasalahan cabulnya. Ada 6 tadi, bagaimana cara kita melihat nanti bahwa oh cabulnya ini masalahnya ini. Nah, itu yang saya tekankan teman-teman semua, melihat karakternya dan perhatikan perubahan itu, perhatikan lebih bagus atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman semua, mungkin ini aja pembahasan di konten kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini, ataupun mau menanyakan om bahas ini, atau mau ngasih saran, silahkan komen juga. Bisa teman-teman semua, nanti saya akan tampung supaya juga channel YouTube saya cepat berkembangnya kalau ada saran-saran. Juga teman-teman semua bisa WhatsApp saya, nomornya ada di deskripsi.
Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika bermanfaat. Tonton video-video saya sebelumnya. Tunggu konten-konten saya selanjutnya. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.